dengan nyanyian memuji kebesaran-Mu, ditinggikan atas segalanya. Lawatlah kami umat-Mu, Kau bertata atas pujian, kemuliaan-Mu di sini. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kau bertata atas pujian, kemuliaan-Mu di sini. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh, mari terima berkat-Nya Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, good morning. Hari ini hari Selasa, kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama membuka dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kemarin kita berbicara bahwa Allah sanggup menuntun umatnya. Bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Ini hebatnya Tuhan, saudara. Tuhan Maha Tahu. Dia tidak mau bangsa ini keluar dari tanah Mesir, keluar dari Mesir melewati daerah Filistin. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu bangsa ini belum siap untuk berperang. Hanya Tuhan putar arah. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju padang gurun dan tepi laut Tiberau. Meskipun jaraknya 2 kali dari jarak menuju orang Filistin, tapi Tuhan menyertai bangsa ini. Meskipun dia jauh, jarak jalan itu jauh, tapi Tuhan menyertai bangsa ini dengan tiang awan, tiang api. Artinya sudah kemarin kita berbicara, kalau Tuhan sanggup menuntun bangsa Israel, Tuhan juga sanggup menuntun kita. Apa yang menjadi kecemasan, apa yang jadi ketakutan, apa yang jadi kekhawatiran, kebimbangan ketika kita mengisi tahun 2023. Meskipun suara-suara itu semakin membuat hati kita getar, tapi kita sebagai orang percaya, saudara tidak perlu takut. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan melihat poin yang pertama. Bagaimana kita memahami bahwa Allah sanggup menuntun umatnya. Nah, saudara, yang pertama, bahwa Allah memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari penderitaan perbudakan di Mesir. Karena dia mengasihi bangsa Israel, dia sayang bangsa Israel. Sehingga dalam kitab Kejadian Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Saudara yang kasih Tuhan, jadi jelas bahwa Allah memiliki rencana yang indah buat umatnya. Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari penderitaan perbudakan di Mesir. Dia tahu apa yang terjadi. Karena itu Allah punya rencana yang indah buat bangsa Israel, supaya mereka keluar dari tanah perbudakan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita perlu sadari bahwa Allah tidak selama-lamanya mendaki bangsa Israel hidup dalam penderitaan. Tetapi Allah menghendaki bangsa Israel mengalami berkelimpahan di tanah Kanaan. Itulah rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Dan kita percaya kalau bangsa Israel, Tuhan punya rencana yang indah buat bangsa ini. Berarti setiap kita yang menjadi orang tua, tentu kita juga merencanakan yang baik untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua, mungkin tidak ada rencana yang buruk buat anak-anak kita. Kita kasih yang terbaik, saudara. Nah, inilah yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Kalau orang tua mempunyai rencana yang baik buat anak-anak, Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Namun seringkali kita tidak menikmati rencana Allah yang baik. Seringkali tidak menikmati program Tuhan dalam hidup kita.
Banyak orang-orang Kristen tidak menikmati rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Mereka masuk dalam Kanaan ya secara rohani, berkelimpahan hidup, karena kita tidak pernah mau meninggalkan Mesir. Kita ragu meninggalkan kebiasaan yang lama kita, kebiasaan hidup yang lama kita. Penderitaan, masalah, persoalan itu karena akibat dosa, kita tidak mau meninggalkan itu, saudara. Oleh karena itu hari ini coba kita harus yakini, setiap pribadi lepas pribadi, Allah memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Sebagaimana bangsa Israel dibawa oleh Tuhan ke tanah Kanaan, demikian juga hidup kita. Saudara akan dibawa ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan artinya secara rohani kelimpahan hidup. Namun seringkali itu tidak bisa terjadi karena kita tidak mau meninggalkan Mesir. Meninggalkan Mesir tanda kutip secara rohani, perbudakan hidup kita. Seperti kita hidup dalam manusia lama, perjinan, ya akhirnya minuman keras, pornografi, narkoba dan lain sebagainya, nipu menipu, tetap lain sebagainya. Tapi hari ini kalau saudara belajar tinggalkan itu, saudara, kita melalui hidup yang benar di mata Tuhan, maka saudara akan bisa melihat kita menjalani tahun ini dengan tahun yang penuh sukacita. Oleh karena itu, poin yang pertama, bagaimana kita memahami bahwa Allah sanggup menuntun umatnya, karena Dia punya rencana yang indah bagi bangsa Israel, dan Tuhan juga punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Oleh karena itu jangan salahkan orang ketiga apabila rumah tanggamu hancur. Jangan salahkan mungkin orang bantu tokomu kalau tokomu hancur. Tapi sudahkah kita hidup benar di mata Tuhan? Jadi bagian yang pertama ini, saudara, kalau kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita, tidak perlu jalan hidup ini dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh kecemasan, dengan penuh ketakutan. Kira firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Satu hal yang indah kami petik pada pagi hari ini, bahwa setiap umat-Mu, kami berdoa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap umat-Mu. Mungkin pagi hari ini kami sedang menghadapi kehancuran, sedang menghadapi kegagalan. Seringkali kami lupa, sehingga hidup kami diwarnai dengan kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi pagi ini firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti. Kalau Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa Israel, Tuhan juga punya rencana yang indah bagi kami. Tuhan ampuni kami. Kalau seandainya hari ini, pagi hari kami pernah bersalah kepada Tuhan, di mana orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu, Tuhan ampuni kami. Biar kiranya kami percaya kami akan meninggalkan Mesir. Artinya secara rohani kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kami akan mengisi tahun yang baru ini, tahun yang penuh berkelimpahan. Sebagaimana bangsa Israel diberkati Tuhan, kami pun akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat-Mu hari ini tetap diberikan kekuatan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Bagi yang tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.